Coating epoksi. Apa sih coating itu? Coating atau pelapisan adalah proses untuk melapisi suatu bahan dasar atau substrat dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan dari pelapisan atau coating adalah memberi perlindungan pada material, memberikan gaya apung negatif, dan memberikan fungsi anti-slip pada permukaan serta beberapa fungsi lainnya. Berikut contoh gambar dari coating itu sendiri. Bahan penyusun coating yang pertama yaitu binder, berfungsi sebagai pengikat antar komponen coating dan juga bertanggung jawab terhadap gaya adhesi coating terhadap substrat. Hal yang perlu diketahui dari binder ini adalah bagaimana mereka mengalami curing. Pada umumnya binder dapat mengalami curing dengan dua cara, yaitu evaporasi pelarut dan lewat reaksi kimia selama atau setelah proses pengecatan. Yang kedua yaitu zat aditif atau senyawa-senyawa kimia yang biasanya ditambahkan dalam jumlah sedikit namun sangat mempengaruhi sifat-sifat coating. Dan yang ketiga yaitu pelarut. Kebanyakan coating memerlukan pelarut untuk melarutkan binder dan memodifikasi viskositas. Dan yang keempat yaitu pigmen atau zat pewarna. Zat pewarna merupakan pemberi warna dari coating, namun juga sebagai hal estetika, di mana mempengaruhi ketahanan korosi dan sifat fisika dari coating atau pelapisan itu sendiri. Epoksi. Epoksi adalah suatu kopolimer terbentuk dari dua bahan kimia yang berbeda, disebut resin dan pengeras. Resin terdiri dari monomer atau polimer rantai pendek dengan kelompok epoksida di kedua ujungnya. Pengeras terdiri dari monomer poliamin, misalnya trietilen titamin. Ketika senyawa ini dicampur bersama, kelompok amina bereaksi dengan kelompok epoksida sehingga polimer yang dihasilkan sangat silang dan kaku serta kuat. Sifat-sifat epoksi. Sifat fisik: bersifat isolator listrik dan konduktor panas yang buruk, kecuali apabila ditambahkan campuran misalnya serbuk logam atau karbon lain. Yang kedua yaitu sifat kimia, bersifat inert dan dalam jangka lama sinar ultraviolet mempengaruhi struktur kimia plastik. Yang ketiga yaitu sifat mekanik, dalam bentuk asli epoksi resin keras dan getas. Namun sifat mekanik dari epoksi sangat banyak dimodifikasi sifatnya, baik dari sisi kekuatan, kekenyalan, keuletan, sampai ke arah sobekan. Epoksi bisphenol A merupakan resin yang paling sering digunakan dalam pelapisan epoksi. Epoksi ini memiliki ketahanan kimia yang baik, sifat-sifat fisik yang baik, dan dapat diperbaiki dengan menggunakan berbagai agen pada suhu kamar. Secara umum memiliki viskositas yang tinggi. Untuk memperkecil viskositas dapat ditambahkan pelarut dan pengencer. Yang kedua yaitu epoksi bisphenol F. Resin ini memiliki viskositas yang lebih rendah dibanding bisphenol A dan memberikan lebih banyak ketahanan dari asam kuat maupun ketahanan dari pelarut kimia. Dengan viskositas yang lebih rendah, resin bisphenol F dapat digunakan untuk pelapisan tanpa menggunakan pelarut atau pengencer yang reaktif maupun tidak. Yang terakhir yaitu epoksi novolak. Epoksi ini memiliki ketahanan kimia dan ketahanan panas yang jauh lebih besar dari kedua epoksi di atas. Epoksi novolak juga memiliki berat molekul yang lebih tinggi dibanding resin bisphenol A dan bisphenol F. Berikut adalah contoh dari epoksi bisphenol A. Dan ini adalah contoh dari epoksi bisphenol F. Dan yang terakhir yaitu contoh dari epoksi novolak. Jenis coating epoksi yang pertama yaitu epoksi primer, merupakan bahan untuk melindungi logam dari proses oksidasi dan bersifat tahan air. Yang kedua yaitu epoksi surfacer, digunakan untuk melindungi lapisan cat dasar dari bermacam-macam bahan dan memberikan daya lekat yang tinggi. Aplikasi coating epoksi yang pertama yaitu epoksi floor atau epoksi lantai, yaitu memasang cat epoksi pada lantai beton. Cat epoksi adalah cat khusus yang terdiri dari dua komponen bahan yaitu epoksi, resin, dan hardener. Cara pemasangan epoksi lantai, cara singkat.
Yang pertama, lantai harus memiliki persyaratan yang sesuai. Yang kedua, lantai dibersihkan dan dihaluskan terlebih dahulu. Yang ketiga, lantai diberi epoksi primer dengan roller atau disemprot dengan tekanan udara. Yang keempat, tunggu epoksi primer kering kurang lebih 12 jam. Yang kelima, lakukan tahapan epoksi coat, body coat, dan top coat. Tiap tahapan di cleaning. Yang keenam, pelapisan dilakukan 2 kali, di mana arah pelapisan sebaiknya saling bersilangan. Yang ketujuh, setelah 12 jam lapisan mulai mengering namun belum sempurna. Dan yang ke-8, setelah 7 hari lapisan sudah benar-benar kering. Kelebihan epoksi lantai: lebih mudah, pengerjaannya yang mudah, membuat lantai memiliki ketahanan sangat baik, mempunyai daya rekat yang kuat atau high adhesive, tahan terhadap panas, berdaya tahan sangat baik terhadap beban berat, mempunyai korositas yang rendah, bisa digunakan pada pengecatan elektrostatik atau pelapisan antistatik. Yang terakhir, daya ikat yang kuat, tidak mudah retak kecuali adanya benturan atau guncangan pada permukaan beton. Ini adalah contoh video dari epoksi lantai. Lantai dasar adalah beton yang memiliki kuat tekan minimal 225 kg per cm kubik. Dilihat masih banyak cat-cat atau noda cair di lantai dasar. Yang pertama dilakukan adalah metode pengupasan. Metode pengupasan dengan alat grit blasting untuk permukaan yang terkontaminasi tumpahan semen atau kotoran lainnya. Kemudian, gunakan air dan sabun untuk mencuci bersih kotoran cair, misalnya minyak, oli, pastikan lantai benar-benar bersih dari kotoran-kotoran cair. Lalu lantai dicuci kembali untuk memastikan kotoran-kotoran cair atau noda-noda di lantai benar-benar bersih sempurna. Perlu diperhatikan lagi, permukaan lantai halus dan tidak bergelombang dan kasar. Kemudian, pastikan beton bersih dari debu menggunakan vacuum cleaner. Dan juga bisa menggunakan blower untuk membantu proses pengeringan kondisi basah atau lembab. Lalu, persiapkan cat epoksi primernya. Lihat di video, itu sedang mempersiapkan resin dan hardener. Lihat sedang melapisi epoksi primer. Epoksi primer sebaiknya dilakukan secara bersilangan. Perlu diperhatikan juga, harus menggunakan roller yang berkualitas, karena roller yang berkualitas mempengaruhi hasil dari lantai epoksi tersebut. Lapisan epoksi di sini kering dalam waktu 12 jam. Kemudian setelah 12 jam kita cek kembali. Pada permukaan lantai yang telah diepoksi primer, biasanya terdapat retakan-retakan. Bisa kita lihat di video.
Retakan tersebut bisa kita atasi dengan menggunakan epoxy surface. Epoxy surface di sini ada tahapan. Yang pertama base epoxy coat, body coat, dan top coat. Yang kedua, fusion bonded epoxy powder coating atau disingkat FBE. FBE adalah lapisan anti korosi dengan performa yang tinggi yang dapat memberikan perlindungan yang sangat baik untuk pipa-pipa berdiameter besar dan kecil dengan temperatur operasi moderat. Aplikasinya, pertama pipa-pipa minyak dan gas, pipa dengan diameter besar, pipa dengan diameter kecil, pipa untuk bangunan air. Ini adalah video dari fusion bonded epoxy powder coating. Material logam disusun sedemikian rupa. Setelah disusun sedemikian rupa, lalu material logam dipanaskan pada temperatur tertentu. Setelah dipanaskan pada temperatur tertentu, diberi epoksi serbuk agar mampu melekat dengan baik. Setelah material logam diberi epoksi serbuk, lalu material tersebut di-quenching atau didinginkan. Bahaya epoksi pada kesehatan: dapat menyebabkan alergi dan penyakit asma jika terhirup, dapat menyebabkan kebutaan apabila hardener terkena mata. Ini adalah referensi yang kami gunakan.